untuk saudara. Tentu saya nggak kayak Pastor Andi, bagian saya beda sedikit. Beda banyak sih, nggak sedikit. Beda banget sama Andreas. Ya. Mereka itu, ini mumpung mereka nggak ada ya, saya bisa ngomongin mereka habis-habisan ya. So, mereka itu tukang ngerenung. Ini direkam ya? Oh. Mereka itu pelayanannya luar biasa. Aduh, payah. Kurang berintegritas. Jadi, ya nanti dihapus ya. Jadi, mereka itu pelayanannya khusus dengan hal yang khusus. Dan di poin itu saya belajar banyak dari mereka. Beneran saudara. Pelayanan di Jakarta itu nggak akan bisa ada tanpa dua orang ini untuk saya. Ya. Jadi kalau kesini itu untuk saya itu kayak bayar utang yang nggak pernah lunas. Bener, kayak bayar utang yang saya nggak tahu lunasnya kapan. Ya. Kemarin saya tagih itu juga untuk Andreas. Dia pelayanan di tempat kami, dia bilang saya juga utang. Oh iya itu nggak lunas-lunas juga ya, gentian ya. Jadi saya juga nggak akan banyak ngajar saudara banyak hal karena saya tahu karunia ngajar itu justru ada di Andreas sama di Pastor Andi. Justru saya ngundang Andi sama Andreas ada di Jakarta untuk ngajar kami. Saya bukan ngajar, saya nggak tahu lah apalah. Paling banyak kurangnya. Jadi kalau nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan ada di gereja Jakarta, saudara akan ngelihat juga. Ya, justru kami banyak belajar dari Cirebon, banyak belajar dari Bandung itu, dengan banyak hal. So ini yang saya bisa share untuk saudara. Saya nggak bermaksud ngajarin, saya bermaksud hanya share rema dan belajar dari apa yang kami lalui hampir setahun lebih ini, ya saudara. Jadi gereja di Jakarta itu baru 4 bulan. Sebelumnya kami berkomunitas saja. Kok berkomunitas itu saja? Enggak, komunitas itu segalanya, ya enggak? Ya. Kita berkomunitas, waktu itu kita kepikiran, we don't think, bahasa Inggris. Saya kalau mulai serius bahasa Inggris, ya. Karena nggak tepat. Jadi Inggris, bukan Inggris, bukan Inggris. Jadi kami mulai ada gitu. So apa yang membuat kami nggak memilih warna? Gitu. Kami nggak pernah memilih warna karena warna itu sudah Tuhan kasih di dalam. Jadi waktu itu yang kami buat adalah mencari yang di dalam, mencari apa yang Tuhan kasih untuk bisa menjadi keluar sebagai sesuatu yang menjadi warna. Dan warnanya adalah jelas pemuritan. Seperti yang saudara hidupi hari ini. Dan belajar dari pemuritan kami makin mengerti hari ini. Yang penting bukan sesuatu yang hanya kita ngerti. Ya enggak? Saudara sepakat itu ya? Bukan. Jadi kalau di pemuritan kadang-kadang kita, saudara ngerti? Ngerti? Ya. Ngerti ya? Ngerti. Kadang-kadang ngerti itu enggak ngubahin apa-apa. Ya. Yang ngubahin, saudara ingat cerita itu ya? Ada apa? Orang yang bangun rumah, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu. Mantap ini. Yang satu pasir, yang satu di atas batu. Yang satu enggak dengerin firman Tuhan, ya kan? Makanya dia bangun di atas pasir. Amin? Kok amin? Enggak. Ya, nanti saudara cek di Alkitab. Dua-duanya dengar firman. Ajaib ini. Dua-duanya dengar firman. Tapi yang satu ngapain? Enggak melakukan. Yang satu melakukan. Very easy. Ya, hari-hari ini banyak orang, enggak banyak, beberapa, dan pasti bukan di sini. Ini di kutub utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang, perempatan jalan sebelah es mencair. Pindah-pindah ibadahnya kadang-kadang lantai 4, kadang-kadang lantai 2. Gitu. Bukan di sini, itu di jauh sana. Ya, mereka itu, mereka. Ya, kadang-kadang gitu. Ya. Mencari, kadang-kadang orang datang mencari sebuah pengertian. Hari ini kekristenan tidak disusun oleh hanya pengertian, saudara. Kekristenan disusun oleh kita semua yang ngerti dan menghidupinya.
So, ini yang kita hidupi hari-hari ini. Nah, satu kali, teman saya ngomong soal bahwa dia dapat, bahwa di komunitasnya, di tempat dia melayani, di gereja dia, lagi dapat sesuatu. Yaitu bahwa mereka dipanggil dalam doa pujian penyembahan. Loh, itu panggilan saya juga. Jadi saya excited kan. Saya tertarik sekali dengan apa yang dia mau share gitu. Karena aku pingin juga dalam pemuritan saya. Saya belajar dari Andreas ini saudara. Saya belajar dari Andreas. Saya dulu mengira bahwa gini loh. Gerakan itu putus-putus. Misalnya nih, dulu ada gerakan doa. Saya bergerak dalam gerakan doa. Tiba-tiba ada gerakan pengajaran yang penuh hikmat. Dengan hikmat merubah hidup orang gitu ya. Saya pikir ini doa, ini hikmat. Sehingga waktu itu saya pikir, waktu hikmat udah sendiri hikmat. Udah silahkan jalan, saya doa. Satu kali Andreas bilang gini, enggak Sam. Kegerakan tuh enggak pisah-pisah gitu. Kegerakan tuh saling menguatkan. Makin ke depan makin menguatkan. Saya bertobat habis. Habis-habisan dia bertobat. Karena saya mengerti hari ini harusnya orang yang bergerak di gerakan doa, hidupnya penuh hikmat dong. Jadi kita berdiri dalam sebuah revelation yang makin naik. Betul bro ya? Mengerti. Luar biasa. Saudara ketawa. Gitu. Makin lama makin. So kita nggak lagi nudik. Wah lu ini, lu enggak. Saya pingin belajar gitu. Saya pingin. Saya ada di gerakan itu. Saya pingin di home church Jakarta itu kuat doanya, penuh passion, excellent gitu sama Tuhan. Kenapa? Ini saya belajar dari Andi. Luar biasa ya. Saya banyak belajar dari mereka berdua ini. Ya kasihan mereka. Andi bilang, with all your passion, mari kita melayani dia. Buahnya ada dua kan. Makin berusaha menyenangkan Tuhan. Kalau saudara sayang sama istri saudara, yang suami, saudara pingin nyayangin dia banget. Ya, ingin nyenangin Tuhan. Caranya gimana? Excellent melakukan panggilan. So, hari itu saya lagi gitu. Tiba-tiba ada teman saya nih ngomong. Ya, dia bilang gini, Sam, kami ini panggilannya doa pujian sembah ini. Oh, bagus. Gimana tuh? Apa dasarnya itu? Oh, kita akan memperbanyak puji-pujian di gereja. Wah, saya agak terperangah juga ya. Apakah penyembahan itu soal puji-pujian di gereja? Gitu, itu pertanyaan saya bro. Iya. Dan pertanyaan yang sama saya mau taruh ini dalam hati saudara. Apakah penyembahan ini sebuah, kalau orang dapat, aku dapat sesuatu tentang kami lagi Tuhan pakai untuk soal pujian penyembahan. Berarti di ini harus nyanyinya kurang lebih 1 jam lebih. Boleh saja aplikasinya begitu, tapi akhirnya saya pulang dengan sebuah pertanyaan dan saya mulai cari di Alkitab. Saya besar dalam sebuah ministry di mana saya merasa bahwa saya belajar di Alkitab doa pujian penyembahan yang agak aneh, yang agak nyeleneh sedikit, yang agak keluar kayaknya konteksnya dalam Bible, dalam pujian penyembahan itu Daud banget. Ya. Dan yang menarik, kita baca aja deh. Sebelum nanti Andreas cek di rekaman dan kok nggak buka-buka Alkitab katanya gitu ya. Kalau Andreas kan pasti pakai multimedia, cik. Wah, kemarin saya udah tiru itu juga. Di gereja kami pakai kan udah pakai multimedia. Anak-anak udah beliin saya itu, apa itu? Oh ya, kayak remote itu ya, kapan harus maju mundur gitu kan. Mereka sebelumnya kasih, Kak Semi, nanti tekan yang bawah ya, masuk, oke siap. Pas mulai dong, saya tak ganti, udah mantap nih ya. Yang kedua saya, nggak ganti nih, nggak ganti, saya tekan yang lain, saya tekan yang lain,
ganti. Wih, oh berarti yang ini. Yang salah tekan berarti, oh ganti. Setiap kali saya tekan yang ganti, oh mantap. Saya pikir saya sukses. Ternyata alatnya rusak. Jadi setiap kali saya gini, anak kita yang multimedia tekan. Masih manual juga. Aduh, perlu latihan. Media aja perlu latihan, saudara, ya nggak? Untung anaknya pinter, anak SMA loh media kami. Kayak kamu itu loh, pinter. Potong rambut sama ini ya, tulangnya. Tulang, pasti tukang cukurnya sama nih, sama tulangnya. Tapi belahannya beda. Oke, ya buka ayat ini saudara. Kisah para Rasul 15, kita baca ayat 13 terus ya, sampai Wahyu ini. Supaya rohani. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. Kisah para Rasul, Act 15. Bahasa Inggris. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, jadi ini kisah para Rasul 15 itu, konteksnya itu rapat sinode. Nah kira-kira gitu. Rapat sinode di Yerusalem. Kenapa rapat sinode? Satu hari murid-murid melihat sebuah pergerakan. Dalam hati mereka pergerakan ini dulu adalah khusus orang Yahudi. Tiba-tiba ada kegerakan di luar sana yang mereka dengar. Kalau sekarang semua dimasukin di Instagram, ya enggak? Atau dimasukin di Facebook, di videoin, masukin di YouTube. Hari ini videonya masukin YouTube, Andreas sudah tahu apa yang terjadi di sini. Zaman itu cuma dengar-dengar, ya enggak? Wih, semua mulut ke mulut kan? Enggak ada yang tahu. Berita dengan satu orang ke satu. Gerakannya udah gede sekali, murid-murid mulai membicarakan itu. Rapatlah sinode di Yerusalem. Semua ngomong tentang doktrin, pendapat mereka. Dan ujungnya adalah Paulus dan Barnabas ceritain betapa di luar sana mereka jadi saksi, pelayanannya luar biasa. Yang bukan Yahudi pun percaya kepada karya Kristus gitu. Nah mereka lagi bahas itu. Ya, setelah Paulus Barnabas selesai ngomong, berkatalah Yakobus maju. Hai saudara-saudara, dengarlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjuk rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Yakobus ngomong, ini Simon nih udah ngomong sama saya. No. Ya, bahwa Tuhan udah nyatakan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. Kalau saudara ingat Simon yang punya mimpi itu. Bahwa ada orang di seberang lautan, dia datang ke sana, orang Roma, akhirnya dia baptis. Kasih doa untuk Roh Kudus, ya perwira, saudara ingat itu. Yaitu dengan memilih suatu umat di antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi. Jadi Yakobus lagi bilang bahwa dulu sudah pernah ditulis gitu. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti tertulis. Nah ini yang menarik. Dia mengutip Amos 9 ayat 11. Kalau saudara ingat. Ya, ini ayatnya. Kemudian aku akan kembali membangun, apa saudara? Membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain, dia mengalegorikan pemulihan pondok Daud sebagai cara, sebagai way, sebagai pintu. Oh ada di sini, canggih ini. Ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ini mengutip Amos 9 ayat 11. Ayat persis sama, bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Nah pertanyaannya, ini apa sih pondok Daud? Yang temanku tadi ngomong itu, aku dapat pemulihan pondok Daud. Jadi kami ini fokus di tim pujian penyembahan. Oke, saya setuju juga itu. Tapi dengar saudara, pemulihan pondok Daud bukan melulu soal itu.
Pemulihan Pondok Daud, satu pemulihan kerajaannya pasti, tentu nanti kerajaan 1000 tahun, waktu Tuhan Yesus kembali, ya enggak? Tapi nomor 2 adalah pemulihan pola ibadahnya. Nah, pola ibadahnya Daud tuh kayak apa? Dimulai perkenanannya tuh kayak apa? Lagunya, caranya, ya enggak? Karena ada 3 tabernakel di Israel. Tabernakel tuh artinya gini, satu tempat disebut tabernakel kalau ada tabut di situ. Nomor 2, syaratnya adalah gini, ada ibadah raya umat. Tabut pernah di kuil Dagon, pernah. Tapi nggak disebut tabernakel tuh. Tabut pernah di rumah Obed-Edom, tapi rumah Obed-Edom nggak disebut tabernakel. Kenapa nggak ada ibadah raya umat? Rakyat datang untuk nyembah. Ya. Cuma 3 tabernakel yang dicatat di Alkitab. Walaupun dalam sejarah Israel hari ini ada 4, karena yang terakhir dirobohkan itu nggak masuk di Alkitab kan. Nah 3, yaitu apa? Tentu kemah Musa. Baru apa? Daud. Tentu Salomo. Karena itu ada. Tapi yang menarik adalah gini. Justru ayat tadi jelas ngomong. Yang dipulihkan Pondok Daud. Waktu itu, itu jadi pertanyaan untuk saya, saudara. Dulu sekali jadi pertanyaan. Jadi waktu temanku ngomong ini, itu kayak ngulang sebuah pertanyaan lama yang waktu itu saya harusnya nggak gitu ya. Kenapa? Karena gini, kenapa Pondok Daud different? Kenapa? Satu teman pernah bilang, mungkin karena Daudnya, Daudnya spesial banget. Saya percaya Daud spesial. Saya percaya habis, saudara. Tapi sertifikatnya itu nggak ada. Bahwa Daud lebih spesial dari Musa atau Daud lebih spesial dari Salomo. Saya tahu Daud tuh luar biasa. Iya. Tapi Daud juga jatuh dalam dosa. Ya. Saudara, Musa itu luar biasa, saudara. Please dong. Ya. Karismatik Musa. Jenggot tentu. Tua ya enggak. Saudara enggak bisa. Saudara kalau sama Andreas gitu, Pastor Andreas. Sama Koan gitu. Kan bisa. Koan, apa kabar? Saudara kayak gitu sama Musa. Please. Saudara, Musa. Enggak bisa. Musa itu ngobrol sama Tuhan, saudara. Ngobrol. Setiap kali dia mau ngobrol itu ya, kan awan. My God. Awan turun di atas kemah Musa, awan turun. Itu tandanya Tuhan mau ngomong. Waktu awan turun, semua bangsa keluar dari kemah, hormat. Musa keluar dari kemah, jalan. Yeah. Tentu gak gitu. Itu kalau gua. Musa jalan pelan. Di belakangnya ada Yosua, abdi Musa. Saya ikut Musa, gak berani. Dia yang masuk dalam Musa, ngobrol. Dia ngobrol tuh sama Tuhan, bro. Jangan macam-macam. Ya. Saudara ngerti betapa banyak mujizat di tangan Musa. Dia ketuk air terbelah. Ada yang protes sama Musa, ngamuk-ngamuk, Musa cuma lihat ke atas aja gitu. Tuhan, berontak. Langsung gempa bumi, terbuka, orangnya masuk, tutup. Musa ke sini, hilang. Akan, saudara ingat itu? Pemberontakan Akan. Musa, ampun, mana tadi tuh orang ya? Ya nggak ada. Berani sama Musa. Ini orang yang 40 hari di atas gunung. Musa turun bawa loh batu. Itu Musa, saudara. Macam-macam. Lebih dahsyat dari, apakah Daud lebih dahsyat dari, saya nggak berani itu. Sertifikatnya tuh nggak ada. Ya, kita nggak bisa, mungkin kita bisa, ya kita bilang semuanya luar biasa lah. Tapi ada kekurangan juga kan, gitu. Daud luar biasa. Daud, please.
Daud belasan tahun ngalahin Goliat, saudara. Belasan tahun, diperkirakan 17 atau 18 tahun. Atau bahkan 16 tahun. Ngalahin Goliat. Ada yang 16 tahun di sini? Berapa? Berapa tahun? 4 tahun lagi kamu ngalahin Goliat. Dia 12 tahun sudah. Umurmu berapa, Bung? Dikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya. Daud ngalahin Goliat tuh belasan tahun, saudara. Iya kan? Dia ngalahin tuh dengan kesederhanaannya. Dan kalau saudara lihat itu, dia nggak sekolah akabri, dia nggak jenderal mundur, Daud maju. Kuncinya saudara lihat waktu dia ditanya Saul itu, dia bilang, Saul tanya, kamu sekolah di mana tuh? Hei, sekolah di mana? Ilmu apa? Kamu udah kapan? Dia cuma bilang begitu aja. Saya latihannya di padang gurun. Mau ke sini 2 singa tadi. 2 singa 1 beruang. Kalau saudara lihat di jawabannya Daud bilang, kalau ada singa ngambil dombaku, ya, domba yang cuma 2-3 itu. Kalau saya punya domba cuma 2 atau 3 ekor, saya biarin aja saudara. Silakan singa. Cuma 2 ini, nggak terlalu penting-penting amat. Daud ambil singa ngambil, dia kejar tuh singa. Nah, saya juga bisa kejar singa, siapa takut. Tapi singa nggak lari. That's the problem. Ketawamu kayaknya gitu banget, Cek. Kita semobil loh. Ya, saudara, dia lawan tuh singa. Ya. Ayatnya bilang, ku tarik janggut singa. My God, saudara pernah tarik janggut herder? Herder aja nggak pernah, jangan coba-coba singa. Singa nggak suka rela dia ngasih, iya kan? Dia harus itu perang, itu latihannya dia. Dia buat itu relax. Belasan tahun loh, saudara. Satu lagi dia bilang, kalau ada beruang ambil, ku robek mulut beruang. Mulut beruang robek. Kalau kita hanya melihat itu, kita merasa biasa. Tapi itu daily life, saudara. Perhatikan daily life kita loh. Itu yang Alkitab lagi ngomong nih. Nah, Daud buat itu. Nah, Daud luar biasa. Tapi jatuh dosa juga. Dan saudara udah tahu dosanya. Wong sampai hari ini dosa Daud tuh jadi khotbah favorit. Bahan khotbah favorit banyak pendeta. Daud kalau masih hidup hari ini kepahitan, saudara. Dosanya diomongin di mimbar. Ya enggak? Ya, dia ngambil istri orang, dia gitu. Itu Daud. Salomo luar biasa juga. Pinter. Siapa yang enggak tahu itu? Kaya abis. Pinter, ganteng, ganteng ya. Korea lewat. Korea mah nggak sekaya Salomo. Ya, Salomo nggak, dia ganteng saudara, nggak percaya tanya istrinya. Istri plus gundik Salomo, dengar saudara, 1000. 1000. Ada satu ayat di Al-Quran yang mencatat tentang kegantengan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ya. Katanya nih, aku diceritain, aku belum cek Alkitab, di Al-Qurannya ya. Saya nggak tahu juz mana itu. Nah, dikatakan gitu, itu ada orang lagi motong sesuatu, itu wanita, mungkin masak kali ya. Nabi Sulaiman lewat, saking gantengnya. Dia ngiris tangannya, nggak berasa. Luar biasa ya, Korea lewat. Sorry ya. Nikola Saputra, lewat. Lewat, AADC, lewat ya. Itu dia, 1000 saudara. Kalau saudara menangkan Salomo, jadi pengurus si Casey. Untuk istrinya aja nggak muat. Untuk istrinya aja, kita harus sewa gedung, itu baru istri, belum anak-anak. Satu istri punya anak 1, selesai.
Rame nih. Ya, ini masalah. Banyak. Nah makanya nanti saudara lihat, Salomo jatuhnya soal family. Kebanyakan. Anak lupa dia udah. Anak satu aja kita, dia anak banyak. Saudara bisa bayangin, kalau dia istrinya satu, setiap malam ketemu satu orang, kalau 1000 itu, ketemu satu lagi itu 2,5 tahun. Ketemu orang yang sama, kalau digilir nih satu-satu 2,5 tahun. Anaknya umur setahun. Dibayangin lagi. Iya, dan kalau anaknya, ada di kerajaan tuh ada anak gitu, Salomo, sorry, itu siapa? Itu anak Tuanku, dari istri itu loh yang dari kerajaan itu. Ya ampun, iya ganteng ya. Ya, makanya saudara lihat pemberontakan Salomo itu dari anak-anak. Kurang kasih bapak saudara, nggak ada relationship, nggak punya hubungan bapak anak, mereka gampang sekali memberontak. Nah, saya lagi nggak ngomong itu. Gini, setiap orang punya hal yang dahsyat. Tapi ada spesial waktu Tuhan pilih Daud. Ya. Nah, kalau mau kasih tema, malam ini saya mau kasih tema ini. Tabernacle in your heart. Sedap. Bahasa Inggris. Ya. Apa artinya tabernacle in your heart? Itu ungkapan dalam bahasa Inggris. Sebuah tabernakel di dalam hati saudara. Iya enggak? Tabernakel itu kalau zaman-zaman dulu dibangun itu gini. Yang megah-megah. Ya kalau saudara lihat tuh. Nanti kan saudara udah pernah ke Yerusalem tuh? Enggak ya? Iya. Ya, nanti kapan-kapan kalau saudara sempat berlibur ke sana. Ya, itu bukan tanah suci, bukan. Banyak copet juga. Ya. Tapi itu tanah perjanjian ya. Oke. So, banyak gereja, megah-megah saudara. Yang ngedesain juga arsitek zaman dulu yang ditunjuk raja, itu keren-keren. Dan biasanya ngerjain itu mereka sampai mati itunya belum selesai, saking besarnya. Jadi biasanya beberapa keturunan, sekian puluh tahun. Nah, saudara ingat, Daud pernah pingin buat rumah Allah. Iya kan? Nah, yang menariknya adalah gini, Tuhan bilang, nama bro saya, sorry. Daniel, luar biasa. Saya baru mau pikir itu juga. Sok profetik banget ya kan. Nah, misalnya Daniel mau ngerjain sesuatu, kayak Daud mau ngerjain sesuatu. Udah semangat nih, semangat. Dan tiba-tiba saudara doa, Tuhan aku pingin gini, aku buat itu, aku buat itu. Tiba-tiba Tuhan jawab sama Daniel, nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Tapi aku bisa kok. Aku bisa. Tuhan bilang, nggak boleh. Iya. Itu bayangan saya. Daud mau buat bait Allah, tiba-tiba bilang, enggak, jangan kamu. Kamu nggak boleh, tanganmu menumpahkan banyak darah. Nggak boleh, jangan. Oke? Saudara lihat reaksi Daud. Baru Tuhan bilang, yang buat bukan kamu, Salomo. Kalau Daud hatinya nggak benar, saudara, dia langsung, ya udah, biarin aja ntar Salomo. Terserah dia deh. Terserah mau bangun kayak mau enggak, terserah. Untung Daud bukan saya. Responnya benar. Tahu nggak apa yang dia buat? Dia bersuka cita. Dia mempersiapkan yang terbaik. Seakan-akan dia yang bangun. Bahkan lebih lagi. Dan semua diserahkan untuk Salomo menyelesaikan. Daud nggak lihat waktu gedung tabernakel jadi. Tapi dia, orang tahu ini semua tuh terjadi tuh. Daud punya andil di situ. Nggak ada yang nyuruh loh Daud buat. Nggak ada, saudara. Kadang-kadang Tuhan ngukur itu. Banyak hal yang nggak suruh. Tuhan mau, nggak Tuhan suruh, tapi kita buat untuk Tuhan. Kenapa tempat itu jadi spesial? Bukan hanya soal Daudnya. Oke? Karena kemah Daud, lambang dari sebuah intimasi.
Kemah Daud, lambang dari seorang yang punya kerinduan nyari Tuhan. Kerinduan banget. Beda dengan kemah Musa, dengan bait Salomo. Beda. Daud nggak pakai ruang-ruangan, saudara. Namanya juga kemah. Nggak ada ruangannya. Semua orang bisa nyembah Tuhan. Lambang orang yang merindukan Tuhan tanpa batas. Dia yang narik bait Allah itu di luar dari semua peraturan. Bahwa bait Allah harus di Gunung Moria. Daud tarik itu dekat dengan dia. Dia tarik ke Gunung Sion. Dan Tuhan happy loh. Bukan karena soal tempat, karena kerinduannya. Karena hidupnya. Saudara, hati-hati waktu kita meletakkan pujian penyembahan sebagai sebuah seremoni. Dan saya tahu itu nggak ada di sini. Kadang-kadang ada di kutub utara, bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan, sebelah es mencair. Banyak kamar-kamar di sana. Ya, orang tuh sukanya momentumnya, sukanya apa ya? Eventnya, sukanya acara. Ih, pakai LED loh, pakai LED. Alatnya, ya itu ya. Tapi dengar saudara, bukan karena itu, tapi karena kerinduan kita. Makanya saya percaya di tempat ini semua pasti nyanyi. Kenapa? Rindu. Walaupun saudara tahu mungkin suara saudara terbatas, ya kan? Ada orang merasa, aku gak mau nyanyi, suaraku gitu aja. Loh, kita gak datang karena suara kok. Gimana orang bisu? Ya, orang bisu aja pingin. Masa kita yang punya suara enggak? Saudara, datang sama Tuhan dengan kerinduan kita. Datang dengan sesuatu yang rasanya bahkan gak kelar. Sesuatu yang besar rasanya terjadi. Yang harus kita selesaikan. Sesuatu besar yang mau kita bawa sama Tuhan. Itu akan mendrive kita. Itu akan mendrive kita. Ada beberapa ayat yang saya mau tunjukkan sama saudara, habis itu saya tutup. Saya suka kata itu? Tutup. Di home church itu kalau saya bilang tutup atau kata terakhir, itu yang letih lesu berbeban berat, dikuatkan saudara. Langsung ada mujizat. Ada mujizat terjadi. Aduh, anak-anak itu. Ya. Banyak yang muda-muda kan saudara, kan saya masih muda. Makasih. Senyumnya kok kayaknya kurang percaya. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12. Adakah sebuah tabernacle in your heart? Adakah sebuah kerinduan yang besar dalam hatimu? Yang begitu menggebu-gebu. Yang walaupun engkau tahu rasanya enggak mungkin atau enggak terselesaikan. Tapi tetap engkau, itu terjemahkan sendiri. Gitu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad. Gad itu bukan orang Yahudi. Tapi gini saudara, Obed-Edom disebut orang Gad bukan karena keturunan orang Gad. Obed-Edom, ini tafsirannya, disebut orang Gad karena dia tinggal di tanah Gad. Tinggal di mana? Di Gad, tapi dia orang Yahudi. Oke? Dan Tuhan memberkati Obed-Edom seisi rumah. Saudara tahu kejadian sebelum ini ya? Tabut Allah mau dibawa ke Yerusalem, di tengah jalan dipegang sama Usa mati, Daud bingung, sebel. Saudara kalau udah bingung kan sebel. Daud itu sangun, ya, pemusik perasa. Marah, sebel. Alhasil dia di tengah kemarahannya, nanti kalau saya baca ayat itu ya, di tengah kemarahan dia biarin aja nih tabut jalan, ditarik pedati. Ajaib nih. Mungkin dia lihat di belakangnya. Dia pikir kalau gua bawa terus ke kota, nanti salah-salah, banyak yang tambah mati. Biar aja nih. tabutnya pedatinya belok ke rumah Obed-Edom. Daud, ya udah nggak apa-apa.
test drive. Kita coba. Gimana? Nanti kalau ya paling tidak mudah-mudahan nggak mati ya. Bahaya nih. Tapi tabut ada di situ 3 bulan. Dan saudara lihat ayat tadi. Tuhan memberkati rumah itu. Ya. Saya percaya Daud juga mantau terus nih rumah. Buktinya dia tahu akhirnya ini diberkati loh. Dan ujung 3 bulan akhirnya Daud narik itu lagi. Ngambil itu mau bawa ke Gunung Sion dan imam-imam dimarahin dulu. Nanti kalau saudara baca ya, ini waktu ya. Nah, imam dimarahin kenapa? Karena ternyata waktu kali pertama nggak semua datang. Nggak semua komplit, baru Daud bilang, makanya waktu itu yang ngangkut kurang. Karena yang ngangkut kurang, kita tarik pedati. Karena waktu itu, waktu tabut mau dibawa ke Sion, kemah Musa masih jalan, saudara. Imam-imam terpecah di situ. Ada yang mau meneruskan kemah Musanya. Tapi Daud mau ambil tabutnya, kan raja nih, masuk. Ada yang nggak setuju. Akhirnya ada yang ikut Daud, ada yang nggak mau ikut datang. Di situ Daud panggil semua marah. Karena kalian kemarin nggak datang katanya. Makanya Tuhan murka sama kita. Yang besok datang, itu 3 bulan. Habis 3 bulan dia bawa. Kegerakan Allah mulai terjadi. Memang dimulai dari depan, siap-siap belakang Pak. Kadang pindah. Siap. Jangan keraskan hatimu, Pak. Buka aja, buka. Ya. Terima aja, terima. Jangan keras. Ya. Terus. Sadap ya, mulai profetis ya, Andreas kan nggak gitu. Itu kelebihan ya. Kelebihannya dia. Ya Tuhan tarik. Nah, 3 bulan di rumah Obed-Edom. Nah, ini yang menarik, saudara. Nanti kalau saudara ketik di Alkitab elektronik saudara, saudara ketik nama Obed-Edom. Ya, saudara akan mendapati nama Obed-Edom di beberapa posisi. Yang pertama, penunggu pintu. Yang kedua, pemain kecapi khusus nada tertentu. Oke, saya coba kita cari itu. Ya. 1 Tawarikh 15 ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua. Zakaria, Yaziel, Semiramot, orang Tapanuli ini kayaknya, Semiramot. Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masea, Matika, Elifele, orang Ambon. Temannya Eli Pikal. Oke, Miknea dan siapa? Obed-Edom serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Obed ya. Kalau di 1 Tawarikh 15:21, nah, Matika namanya mirip. Elifele, nama yang sama nih. Miknea, Obed-Edom, Yeiel, Azazia harus memainkan kecapi. Nah, ini khusus, kecapinya enggak ini. Kecapi yang 8 nada lebih rendah. Jadi ini kecapi bass. Bukan kecapi kayak sekarang itu 62 senar. Enggak. Ini kecapi 8 nada lebih rendah tingkatannya untuk ngiringi nyanyian. Gampang ini. Karena mungkin dia ditunjuk kan. Kalau bass itu kan mainnya enggak chord, enggak brong, enggak kan. Dang, ding, da, dudu, dang, dudu, da. Pasti enggak gitu. Itu yang main bencong-bencong di Jakarta, namanya bass betot. Ya, senarnya cuma 3. Dang, dung, dang, dung, da. Dia 8. Ya. So, nah tapi dulu saya baca sebuah tafsiran menyatakan mungkin itu orang yang berbeda. Tapi saya senang dengan sebuah tafsiran, satu kali artikel itu bilang bahwa ini orang yang sama. Tapi gini loh saudara, di situ ceritanya panjang why-nya, tapi ini penjelasannya untuk kita sedikit saja. Jadi
si Obed Edom diceritakan di situ. Jadi untuk yang ngurus Pondok Daud nanti seakan-akan dipilih lah, gitu, dipilih dari keturunan kan, habis itu dari kerelaan, ya, kira-kira. Jadi misalnya nih, oke, baik saudara-saudara yang mau pelayanan di Sikesi, gitu ya, yang mau pelayanan Asher. Oh, mungkin ada nanya, Asher itu yang apa? Itu yang di depan pintu, jawab penunggu pintu. Ya. Oke, siapa sekarang? Angkat tangan. Di kita biasanya jarang yang angkat tangan tuh kalau Asher. Ya kan? Bukan di Sikesi, bukan. Di gereja Jakarta. Ya. Jarang. Asher, enggak ada tuh. Siapa yang mau pelayanan Asher? Enggak ada. Ya. Kira-kira kalau ini, angkat tangan. Mungkin ada angkat tangan. Mikela tadi ada. Eli Vele datang. Tiba-tiba Obed Edom. Obed, kamu mau penunggu pintu? Oh iya, boleh. Catat dulu, Obed. Oke, sekarang yang kedua, kita butuh juga tenaga untuk pemain musik ya. Pemain musik tapi bagian bass. Kecapi bass ini. Ya. Oke, angkat tangan. Eli Vele, angkat tangan lagi. Mikea, Obed Edom. Set. Pak, gini, sorry. Yang teman-teman udah angkat tangan ini. Dengar ya, ini nih syaratnya sesuatu loh. Nanti itu ada pertemuan doanya. Ya kan? Untuk Asher itu kita pertemuan seminggu sekali. Untuk Kecapi pertemuan seminggu sekali doa plus latihan. Jadi kalau kalian ikut juga 3 kali loh. 3 kali seminggu keluar. Belum Sikesi 2 minggu sekali. Itu wajib. Ya. Wah, susah ya. Masih oke. Yang lain, enggak, ya saya nanti dulu ya, saya pikir-pikir. Tetapi Obed Edom, enggak apa-apa. Pak, gini ya, tabut itu 3 bulan di rumah. Saya apa aja lah. Pokoknya saya mau deket tabut. Tapi pemusik tuh harus latihan loh. Apapun saya latihan. Kan cuma bass, enggak apa-apa saya mau. Tunjuk saya tarik. Mana yang harus ditarik, tunjuk aja. Saya tarik sudah. Ya. Yang penting deket tabut. Saudara bisa lihat itunya. Apapun, pokoknya untuk Tuhan. Kalau passionate, saudara. Itu keluar dari, mungkin Andreas lagi ngomong itu. Dari tempat kelegaan, saudara. Amin. Besok, Fani, jam 4:30 harus doa fajar. Ya enggak? Makanya dia harus pulang malam ini. Pastikan itu dari tempat kelegaan. Kalau enggak, udah sini pelayanan sana, capek. Ya enggak? Rasanya capek. Pastikan itu dari tempat kelegaan. Kalau dari tempat kelegaan kayak Obed Edom, apapun juga bisa kuat. Kenapa? Cook yang Tuhan kasih enteng, cook yang Tuhan kasih ringan. Haleluya. Apa passion saudara? Apa yang di dalam hati saudara? Ya. Jangan kira apa yang kita tabur itu saudara percuma. 1 Tawarik 26 ayat 8 mencatat ini. Mereka sekalian adalah dari keturunan siapa? Oh belum ya? Bagus ini. Ya. Cirebon Kingdom. Baru mau dibaca, dirubah. 1 Tawarik 26 ayat 8. 26 ayat 8. Ya, makasih. 26 ayat 8. Ya. Mereka sekalian adalah keturunan siapa? Obed Edom. Yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang apa? Saudara kira pelayanan di depan jadi Asher gitu? Itu pelayanan gitu-gitu aja. Kalau itu keluar dari hati saudara, Tuhan perhitungkan saudara. Mungkin bukan kita, anakmu, keturunan saudara. Gagah perkasa. Kita lagi nabur sesuatu dalam hidup ini. Ini kekekalan, bukan yang gitu-gitu. Orang ini kan hanya pelayanan hanya. Ini pelayanan cukup. Itu dahsyat. Bukan hanya. Sorry aja ya. Ya,
Orang, wah pelayanan lo cuma mukul-mukul kotak. Kotak dipukul-pukul gitu, biarin cek, biarin. Ya, lakukan itu karena passion.